Di tahun 2009 semenjak saya pernah berobat ke dukun, saya dikasih air diminumkan itu semenjak itu, Pak Ustaz. Itu yang saya mau tanya. Saya mau nanya, itu pernah datang ke orang pintar atau ke dukun? Iya, pernah dikasih air diminumkan itu, Pak Ustaz. Semenjak itu, Pak Ustaz. Semenjak itu Anda selalu mimpi berhubungan badan. Iya, digaulin semenjak dikasih air diminumkan itu, Pak Ustaz. Berarti dukunnya dong yang datang ya. Jadi terkena sihir kemudian datang ke dukun dan kemudian dimandikan gitu ya. Jadi sebetulnya diminumkan air, Pak Ustaz. Diminumkan air. Iya, diberi air minum dengan botol mineral itu, Pak Ustaz, dulu itu. Setelah itu alasannya? Yes. Alasannya untuk pengobatan. Ya. Berapa kali berobat ke situ? Dulu itu berapa kali pertemuan, sekitar 3 kali mungkin, Pak Ustaz. 3 kali dan diminumkan terus air? Iya, diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat UEA channel, berjumpa lagi bersama kami. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang, seperti biasa sih sebenarnya, ngobrolin tentang pasien, Ustaz. Iya. Nah, kalau yang mau kita obrolin saat ini terkait pasien yang kemarin itu, kalau Anda simak itu agak ini juga, Ustaz ya, agak mengerikan juga, apalagi ini buat para perempuan ya. Iya. Karena ketidaktahuan, karena kekurangan ilmu, dan akhirnya menjadi korban ketidakbertanggungjawaban daripada dukun. Iya. Itu sampai kalau Ana lihat tuh kalau Ana nyimak gitu waktu antum ruqyah, si jinnya itu sampai lari-lari dari tangan kemana gitu, dipindah-pindah gitu. Itu kan sulit juga untuk ditangani seperti itu. Nah, ini penyebab hal yang seperti ini kan beda-beda ya, Ustaz ya. Nah, ini kronologisnya atau mungkin antum bisa menjelaskan secara ilmiah bagaimana sih kok bisa sampai si ibu ini terjangkit atau tertimpa musibah yang seperti itu, Ustaz? Iya, jadi kan ceritanya kemarin tuh ibu ini sudah lama ikut live ruqyah saya, sekitar 2 tahunan itu. Nah, ternyata dia sakit sudah 20 tahun. Disihir, awalnya disihir nih. Kemudian sama suaminya dibawa ke dukun. Ya, tapi dukunnya pura-pura jadi ustadz lah, penampilannya seperti ustadz. Seperti biasa ya, banyak yang tapi ternyata dukun kan gitu, pengobatannya nggak syar'i. Maka ternyata dukun itu memasukkan khodam ke dalam tubuhnya, sehingga kemudian khodam yang masuk ke dalam tubuhnya itu menzinainya setiap 2 malam sekali. Dan itu bukan sebentar, jadi dizinainya sepanjang malam. Jadi dari malam sampai pagi kan itu. Padahal dia sudah punya suami nih. Makanya kemarin waktu dia cerita dia selalu mimpi dizinai, kemudian selalu sakit kepala, sesak di dada, sakit di perut, sudah juga konsumsi herbal hijrah, sudah konsumsi herbal yang sudah kita ruqyah. Sebetulnya sudah baikan gitu ya. Nah, ketika di ruqyah reaksi lagi mual, muntah kan seperti yang antum lihat gitu ya. Dan kemudian saya di awal tuh udah curiga, ibu ini mesti dalam hati saya pernah ke dukun nih. Ya kan saya tanyain kan sakitnya gimana, apa semua sudah, alhamdulillah sudah membaik sih. Mimpi-mimpi itu sudah mulai berkurang gitu ya. Maka kemudian kan saat itu saya belum bertanya, dia sudah jawab, memang dulu pernah dibawa ke dukun, Ustadz. Nah, saya bilang akhirnya, nah ini sebetulnya mau saya tanya, pernah datang ke dukun nggak? Nah, ternyata dia selalu mimpi dizinai itu setelah dia datang ke dukun, Kang. Dan saya langsung tahu, dan inilah ritual perdukunan yang selalu berulang dilakukan sama mereka untuk pasien-pasien mereka, khususnya para wanita muslimah nih. Jadi memang mereka akan memasukkan khodamnya ke dalam tubuh wanita itu untuk apa? Untuk melakukan ritual perzinaan. Jadi di apa namanya, perdukunan itu salah satu
cara mereka untuk mendapatkan keridhaan jin. Bantuan jin adalah melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan dosa yang berat. Salah satunya adalah perzinaan ini. Makanya ketika saya tanya ibu dulu diajak nggak sama dukun itu untuk melakukan zina secara offline ya, secara terang-terangan. Dia bilang ada, tapi dukun itu nggak langsung bilang, tapi melalui perantaraan. Artinya ada perantara yang menyampaikan ke ibu itu kalau mau sembuh melakukan ritual perzinahan dengan si dukun. Tapi ibu itu nggak mau. Maka akhirnya terjadi dukun itu mengirimkan khodam untuk menzinai dia setiap malam. Nah, ini perlu kita kasih tahu sama semua para wanita supaya jangan terjebak dengan pengobatan perdukunan. Karena kasusnya akan sama, akan terjadi seperti ini dan berulang-ulang. Nah, kemudian gini, Ustaz. Ya. Mohon maaf nih, kemarin juga dia sampai bilang bahkan setelah dia dizina itu dia tuh ya mohon maaf ya sekali lagi sampai basah, Ustaz. Memangnya apa proses menzinai daripada si kodam yang dikirim itu tuh mohon maaf, apakah real seperti memang berhubungan layaknya manusia yang berhubungan intim gitu, seperti itu, Ustaz? Ya, jadi para ulama sebetulnya kan banyak menceritakannya tentang adanya pernikahan manusia dengan jin. Dan itu bisa terjadi, Kang. Bisa terjadi. Maka apa sebetulnya ritual? Apa sebetulnya ini? Apakah dia mimpi? Dizinai itu adalah mimpi atau berhubungan secara gaib? Kan itu pertanyaan yang harus terjawab gitu ya. Sebetulnya ini bukan mimpi. Tapi dia memang dizinai secara gaib, di alam gaib. Seperti kalau jin menikah dengan manusia, maka mereka kan melakukan persetubuhan, layaknya seperti manusia. Jadi ini nyata, tapi dilakukan secara gaib. Makanya bisa terjadi di saat dia tidur. Karena ketika dia tidak tidur, maka dia akan terjadi penolakan. Tapi ketika dia tidur kan itu jiwanya akan diambil. Kalau orang-orang perdukunan namanya meraga sukma. Jadi sukma itu diculik. Jadi jiwanya itu diambil, kemudian disitulah dia dizinai. Jadi dizinai secara gaib sebetulnya. Tapi itu nyata, real. Makanya dia sampai basah. Bukan hanya mimpi. Jadi kalau selalu mimpi berhubungan badan itu bukan prestasi sekali lagi. Tapi itu adalah gangguan syaitan. Dan biasanya yang seperti itu memang pernah ke dukun dan dukun yang buat. Seperti itu. Nah, bagaimana yang jadi permasalahan sebetulnya kan kita ini, umat ini harus tahu ciri dan indikasi awal kalau terkena gangguan sihir, sehingga bisa melakukan upaya pengobatannya, kan. Jadi untuk sementara ini memang si ibu harus intens juga untuk terapi ruqyahnya. Terus ikut live saya untuk di ruqyah dan kemudian mengonsumsi herbal yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah syariah. Makanya yang perlu kita kasih tahu sama mereka adalah ciri-ciri dukun tadi. Kadang-kadang kan secara penampilan nampaknya kayak ustadz, nampaknya kayak ulama, tapi sebetulnya ritual pengobatannya perdukunan. Dia hanya kamuflase aja. Kalau kita lihat sebetulnya dia nggak sholat gitu. Atau bisa saja dia ketika bacakan ayat Al-Quran dia sebetulnya sedang dalam keadaan junub. Karena dukun itu kadang salah satu ritual untuk mendatangkan keridhaan Allah itu nggak pernah mandi, nggak pernah bersuci. Saat dia junub itu nggak pernah bersuci. Bagaimana dia bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu memberikan efek manfaat? Tentu tidak ada gitu ya. Maka ada ciri khas mereka. Yang pertama, dia bisa nerawang. Jadi kalau kita datang ke seorang praktisi pengobatan dan kemudian dia bisa nerawang masa lalu kita, bisa nerawang masa depan kita, maka itu menunjukkan dia sebetulnya dukun. Yang kedua, ketika kita melakukan pengobatan, maka dia selalu akan memberikan kita bekal dalam bentuk jimat, raja, wafak, seperti yang kita bersihkan kemarin di rumah itu ya. Memang harus kan ada tempel-tempelan itu, raja-raja, isim-isim itu. Dan kemudian kita akan selalu dia lakukan pemagaran rumah. Nanti di pojok-pojok rumah itu ditanam tanah atau ditanam kain kafan dan lain sebagainya dengan alasan untuk membentengi rumahnya secara gaib. Padahal itu sebetulnya sedang memasukkan sihir, mengikat jin supaya mereka berada di situ. Kemudian pengobatan mereka biasanya mereka ini selalu minta
mahar dengan jumlah-jumlah tertentu, dia biasanya ganjil dan nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Biasanya kalau kita datang ke tempat mereka disuruh bawa tumbal seperti ayam hitam, ayam putih, kemudian disuruh bawa apel jin dan lain sebagainya, gitu. Oke. Nah ini ya buat pemirsa nih, khususnya para wanita yang sedang menyimak. Nah ini penting banget untuk kita pahami dan untuk kita pelajari bahwa banyak sekali ciri-ciri kamuflase para dukun saat ini yang nantinya bisa berdampak buruk pada kita semua, khususnya para kalangan wanita. Oke teman-teman, insya Allah masih banyak cerita-cerita lainnya, dan jika teman-teman punya cerita yang atau mungkin punya keluhan yang perlu diselesaikan solusinya, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti terus subscribe channel UA channel ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.